Hai, selamat datang di One Edu Channel. Hari ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis pada subbab rangkaian listrik arus searah. Pada subbab ini bukanlah materi awal dari listrik dinamis. Materi-materi sebelumnya juga sudah pernah kita bahas di One Edu Channel. Untuk mengecek materi-materi sebelumnya akan saya berikan linknya pada description box ya. Sebelum kita mulai kepada inti pembelajarannya, ada baiknya kita mengetahui tentang kemampuan prasyarat pada materi ini. Kemampuan prasyarat adalah materi awal yang harus kalian kuasai dan sangat diperlukan pada materi rangkaian listrik. Kemampuan prasyarat pada materi ini adalah tentang hukum Ohm. Hukum Ohm sudah kalian pelajari sebelumnya pada listrik dinamis. Jadi ada baiknya kalian ingat-ingat kembali tentang hukum Ohm ya. Sekilas saya ulang lagi tentang hukum Ohm. Hukum Ohm berbunyi, kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Rumusannya juga sudah kalian ketahui, yaitu V sama dengan I kali R, atau disingkat dengan VIR biasanya. I sama dengan kuat arus dalam satuan ampere, V adalah GGL dalam satuan volt, dan R adalah hambatan luar. Di sini dijelaskan tentang hukum Ohm dalam rangkaian tertutup. Ada suatu gambar rangkaian tertutup yang memiliki hambatan luar sebesar R besar, kemudian ada medan potensial yang dilambangkan dengan E, serta beda potensial ini atau sumber tegangan ini memiliki hambatan dalam sebesar R kecil. Nah, arus yang mengalir pada rangkaian tersebut sebesar I sama dengan E besar dibagi R besar ditambah R kecil, di mana I adalah kuat arusnya, E adalah GGL atau sumber tegangan atau beda potensial, sama ya. R besar adalah hambatan luar dalam satuan ohm, R kecil adalah hambatan dalam satuannya juga ohm. Jadi kalau R kecil ini adalah hambatan dalam baterai, sedangkan R besar adalah hambatan luar atau hambatan yang berada di rangkaian. Sedangkan Vpq adalah tegangan jepit antara titik P dan titik Q. Ini adalah salah satu contoh soal penerapan dari hukum Ohm, berfungsi untuk memudahkan kalian mengingat kembali tentang hukum Ohm ya. Di sini ada suatu gambar, perhatikan gambar di samping. Hitunglah besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut. Lihat gambarnya, di mana di situ ada E atau GGL sebesar 20 volt dengan R kecil, hambatan dalamnya sebesar 1 ohm, dan R besarnya sebesar 7 ohm. Maka jangan lupa gunakan hukum Ohm untuk mencari kuat arus listrik. Berarti I sama dengan E besar dibagi R besar ditambah R kecil. Lalu dimasukkan saja angkanya, maka akan didapatkan besar kuat arus listriknya atau kita lambangkan dengan I sama dengan 2,5 ampere. Sekarang perhatikan lampu pada rangkaian tersebut. Nah, sebelumnya lampunya belum menyala. Kemudian ketika saklarnya ditutup, lampu tersebut akan menyala.
Artinya, kenapa lampu itu menyala? Ada aliran listrik yang mengalir melalui lampu tersebut. Lampu tersebut ada dua, tersusun secara seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik atau tanpa cabang. Maka ciri-cirinya adalah komponennya disusun secara berderetan tanpa cabang. Ini kata kuncinya pada rangkaian seri ya, yaitu tanpa cabang. Kemudian yang kedua, membutuhkan kabel penghantar lebih sedikit. Lalu, nyala lampunya akan lebih terang. Yang terakhir, jika salah satu lampu padam atau mati atau putus, maka lampu lain juga akan ikut padam. Ini salah satu gambaran rangkaian paralel. Dapat kamu lihat sama seperti yang tadi, lampunya belum menyala, kemudian saklarnya kita tutup, maka lampunya akan menyala. Nah, lampu-lampu ini ada 3 lampu disusunnya secara paralel. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang. Maka ciri-cirinya adalah komponennya disusun sejajar lebih dari satu jalur atau bercabang. Jadi rangkaian paralel ini bercabang, sedangkan rangkaian seri tanpa cabang. Kemudian ciri-ciri yang kedua pada rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar lebih banyak. Yang ketiga, nyala lampunya sama terang. Dan yang terakhir, jika salah satu lampu padam, maka lampu lain tetap akan menyala. Kemudian kita beralih pada rangkaian pada resistor. Resistor adalah alat yang digunakan sebagai hambatan listrik pada suatu rangkaian. Simbol resistor ini seperti ini. Kemudian satuannya adalah ohm. Ditulis kayak gini ya tulisannya, dibacanya ohm. Nah, rangkaian pada resistor juga terdiri atas 2 secara umum, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel yang akan kita bahas selanjutnya. Ini salah satu gambaran rangkaian seri pada resistor. Ciri-cirinya adalah besar hambatan pada rangkaian serinya adalah Rs sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Maksudnya apa? Jadi misalkan ini rangkaian seri terdiri atas 3 resistor kan, yaitu R1, R2, R3. Nah, untuk mencari besar hambatan penggantinya pada rangkaian seri, jadi besar hambatan pengganti pada rangkaian seri, caranya tinggal ditambahkan saja, yaitu R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian ciri-ciri yang kedua, kuat arus pada tiap hambatan sama. Jadi kalau di sini nanti ada arus listriknya, maka arus pada R1, arus pada R2, dan arus pada R3 itu pasti sama. Sedangkan beda potensialnya dijumlahkan. Vs sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Kita beralih ke contoh soal. Ini ada gambar suatu rangkaian, kamu simak gambar yang pertama dulu, di mana E besarnya adalah 21 volt, R kecilnya atau hambatan dalamnya 1 ohm, dan disusun oleh 3 resistor atau 3 hambatan luar, R1, R2, dan R3, besarnya masing-masing 3, 6, dan 4. Nomor 1 ini adalah rangkaian seri, betul, ini adalah rangkaian seri. Yang kedua kita lihat, ini angkanya sama semua seperti yang sebelah kiri, yang kanan ini sama seperti yang kiri. Angkanya juga sama. Nah, apakah rangkaian 1 dan kedua sama? Jawabannya betul, 1 dan 2 sama-sama rangkaian seri. Jadi, maksud saya jangan terkecoh dengan rangkaian seri. Bentuknya bisa seperti gambar nomor 1, bisa juga seperti gambar nomor 2. Walaupun nanti di soal
atau di contoh soal itu gambarnya pasti cuma satu. Ini saya hanya membandingkan aja bahwa 1 dan 2 sama-sama rangkaian seri. Nah, soalnya seperti ini. Gambar di atas adalah rangkaian listrik searah. R1-nya 3 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm. Jika beda potensial adalah 21 volt, tentukanlah hambatan total dari rangkaian, dan yang kedua, kuat arus total dari rangkaian tersebut. Ingat, ini adalah rangkaian seri. Kamu memperhatikan sebelah kedua, memperhatikan sebelah kanan atau gambar nomor 2, ataupun memperhatikan gambar nomor 1 sama. Yang diketahui adalah E, R1, R2, R3, dan R kecil. Penyelesaiannya, yang pertama yang ditanya adalah hambatan total. Rangkaian pada gambar tersebut yang tadi sudah kamu lihat adalah rangkaian seri. Maka hambatan total atau hambatan penggantinya adalah RS. Kenapa lambangnya S? Karena seri ya. Jadi RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Masukkan saja angkanya. Berarti R1-nya 3 ohm, R2-nya 6 ohm, R3-nya 4 ohm. Maka tambahkan RS-nya adalah 13 ohm. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah arus total atau I. Maka I gunakan rumusan pada hukum Ohm tadi yang sudah saya jelaskan di kemampuan prasyarat. I sama dengan E besar dibagi R besar ditambah R kecil. R besar ini adalah hambatan total atau hambatan penggantinya. Jadi sama dengan 21 dibagi 13 ditambah 1, hasilnya adalah 1,5 ampere. R kecil adalah hambatan dalam baterai ya tadi ya. Nah, ini adalah tambahan saja buat pengetahuan kalian, tidak ditanyakan di soal kan. IS sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Maka kalau yang ditanya adalah arus pada resistor yang pertama berapa? Arus pada resistor yang kedua berapa? Arus pada resistor yang ketiga berapa? Hasilnya adalah sama-sama 1,5 ampere. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian paralel. Ini adalah gambar dari rangkaian paralel atau bisa juga yang bawah. Jadi yang atas dan yang bawah sama-sama rangkaian paralel. Jika nanti kalian ada soal, nggak usah bingung. Jadi bentuknya bisa yang atas atau yang bawah. Ciri-cirinya yang pertama yaitu besar hambatan pada rangkaian paralel atau hambatan penggantinya sama dengan 1/RP. RP, kenapa P? Karena paralel ya. Sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Beda potensialnya sama. Jadi kalau rangkaian paralel yang sama adalah tegangannya atau V-nya. Sedangkan pada rangkaian seri yang sudah tadi kita bahas, yang sama adalah I-nya. Kalau mau dimudah diingat, seri belakangnya I kan, maka I-nya yang sama. Sedangkan paralel, kalau kita buat-buat, jadinya paralel, yaitu V-nya yang sama. Sedangkan kuat arus pada tiap hambatan sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Nah, berarti gambarnya jadi seperti ini. Antara RS1 dan RS2 adalah rangkaian paralel, betul. Maka besar hambatan totalnya adalah 1/RT sama dengan 1/RS1 ditambah 1/RS2. RT adalah R total ya maksudnya. Maka masukkan tadi RS1-nya adalah 15, RS2-nya adalah 30. Kemudian, samakan penyebutnya antara 15 dan 30 itu 30,
maka dihasilkan 1 per RT sama dengan 3 per 30. Nah, ini hati-hati, jangan lupa dibalik. Jadi untuk mendapatkan hambatan total pada paralel, kamu harus balik dulu. Berarti 30 dibagi 3 sama dengan 10 ohm. Maka kalau sudah dicari hambatan totalnya pada hambatan paralel, maka akan gambarnya seperti ini. Nah, sedangkan kuat arus listrik pada rangkaiannya adalah gunakan hukum Ohm. VIR, V sama dengan I kali R, maka I sama dengan V dibagi R. V-nya adalah 14 dan R-nya adalah 10, maka I-nya adalah 1,5 ampere. Contoh selanjutnya, ini kita coba soal yang lebih menantang. Misalkan, Sinti akan merangkai rangkaian listrik menggunakan 3 buah resistor dan sumber tegangan 12 volt, seperti gambar di bawah. Nah, setelah mengamati gambar, perhatikan 4 pernyataan berikut. Pernyataannya ada 4 nih. Yang pertama, hambatan paralel rangkaian sebesar 18 ohm. Hambatan totalnya sebesar 6 ohm. Yang ketiga, kuat arus yang mengalir pada rangkaian adalah 0,6 ampere. Yang keempat, saat tegangan diubah menjadi 10 volt dan arusnya tetap, hambatan total rangkaian menjadi 5 ohm. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh angka. Jadi yang benar itu yang nomor 1, 2, 3, atau 4. Oke, sekarang dilihat gambarnya. Di sini rangkaiannya termasuk rangkaian campuran. Yang pertama kali kita kerjakan adalah rangkaian paralelnya. Jadi R2 dan R3 dulu, yaitu disusun secara paralel. Kita paralelkan dulu sesuai dengan pernyataan nomor 1. Besar hambatan paralel adalah 18 ohm. Apakah pernyataan ini benar? Untuk mengetahui ini benar atau salah, kita hitung, yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Lalu masukkan angkanya seperti biasa. Setelah dimasukkan, kamu samakan penyebutnya. Jadi 1 per Rp sama dengan 2 per 12 ditambah 1 per 12. Dihasilkan 3 per 12. Setelah itu jangan lupa dibalik. Maka Rp-nya adalah 12 dibagi 3 sama dengan 4 ohm. Jadi dihasilkan rangkaian paralelnya atau besarnya hambatan paralel adalah 4 ohm. Jadi pernyataan nomor 1 adalah salah. Pernyataan nomor 2, besar hambatan total sama dengan 6 ohm. Setelah dihitung, besar hambatan totalnya betul, yaitu 6 ohm. Selanjutnya, pernyataan yang ketiga yaitu kuat arus listrik sama dengan 0,5 ampere. Apakah pernyataan ini benar? Nah, kita hitung dengan menggunakan hukum Ohm. I sama dengan V dibagi R. V-nya tadi adalah 12 dibagi R-nya adalah 6. Tadi R-nya sudah kita dapatkan 6, maka I-nya menjadi 2 ampere. Dan pernyataan nomor 3 artinya salah. Pernyataan nomor 4, saat tegangan diubah menjadi 10 volt dan arus tetap, hambatan total rangkaian menjadi 5 ohm. Apakah pernyataan ini benar? Mari kita hitung. I-nya sama dengan 2 ampere. Karena I-nya tetap, jadi I-nya sama-sama 2 ampere ya. R sama dengan V dibagi I. R sama dengan V-nya. V-nya menjadi 10 volt, maka V-nya kita masukkan 10. Dan arusnya tetap, berarti I-nya tetap 2 ampere. Maka didapatkan R sama dengan 5 ohm. Jadi pernyataan nomor 4 itu betul. Maka pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan nomor 4. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.